Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih membahas bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhidnya, maka dia masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kita telah membahas sebelumnya satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang diantara keutamaannya ialah hanifan walam yakun minal musyrikin. Beliau seorang yang hanif, yang lurus agamanya, murni tauhidnya, walam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk kaum musyrikin. Sehingga beliau tauhidnya murni, bersih dari kesyirikan, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ayat yang kedua yang disebutkan sama al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan orang-orang yang dengan Rabb mereka la yusyrikun, mereka tidak berbuat kesyirikan. Orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-59. Ayat ini menjelaskan tentang sifat, ciri-ciri orang-orang yang yusari'una fil khairat. Sifat orang-orang yang berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Sifatnya as-sabiqun ilal jannah. Orang-orang yang berlomba-lomba menuju ke dalam al-jannah, ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan tentang sifatnya al-mu'minin, sifatnya kaum mukminin yang sempurna. Di antara sifat yang disebutkan di sini, dan itu yang diinginkan sama al-musannif rahimahullah, ialah walladzina hum birabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan dengan Rabb mereka. Tidak berbuat kesyirikan dengan Rabb mereka. Naam. Kalimat la yusyrikun, tidak berbuat kesyirikan, di sini mengandung makna umum. Mengandung makna yang umum.
semua jenis kesyirikan, baik itu syirkun akbar, syirik yang besar, maupun syirkun asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Sehingga mereka betul-betul selamat dari dua jenis kesyirikan ini. Selamat dari dua jenis kesyirikan ini. Nah, sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka ini telah memurnikan tauhidnya. Memurnikan tauhidnya. Terbebas dari semua jenis kesyirikan. Syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Yang dengan itu maka akan semakin sempurna amalan-amalan mereka, akan semakin indah amalan-amalan mereka. Nah, dengan sifat ini pula, la yusyrikun, mereka tidak berbuat kesyirikan. Maka mereka selamat dari tindakan terus-menerus. Selamat dari tindakan terus-menerus berbuat dosa. Akan selamat dari tindakan terus-menerus berbuat dosa. Walaupun dia berdosa, jatuh dalam tindakan dosa, maka orang-orang yang demikian sifatnya itu akan dengan cepat bertaubat kepada Allah Taala, akan dengan cepat beristighfar kepada Allah Taala, dan tidak akan meneruskan perbuatan tersebut. Ini sifat orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 135. Ini sifatnya mereka. Sifatnya al-mu'minin, sifatnya orang-orang yang berlomba-lomba kepada surga. Kalau jatuh dalam kemaksiatan langsung segera bertaubat. Allah mengatakan, dan orang-orang yang bila melakukan fahisyah, tindakan-tindakan dosa yang kecil, atau mereka menzalimi diri mereka, maka mereka ingat kepada Allah. Lalu mereka meminta ampun, beristighfar dari dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Mereka tidak terus-menerus melakukan tindakan dosa tadi dalam keadaan mereka memiliki ilmu tentangnya. Ini sifatnya kaum mukminin. Sifatnya kaum mukminin alladzina yusari'una fil khairat, yang berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Sifatnya kaum mukminin as-sabiqin ilal jannah. Sifatnya kaum mukminin yang berlomba-lomba menuju ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat yang mulia di sini, tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid mereka dari kesyirikan yang besar
juga dari kesyirikan yang kecil, yang dari situ mereka menjadi sempurna amalannya, selamat dari tindakan terus menerus di atas perbuatan dosa. Adapun sifat-sifat yang lainnya, sifatnya al-mu'minin, kaum mukminin yang berlomba-lomba kepada surga. Ini disebutkan sebelumnya dan setelahnya dalam surat Al-Mu'minun. Kita lihat, disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-61. Allah Taala menjelaskan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ini beberapa sifat kaum mukminin yang dinyatakan yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam surga Allah Taala. Sifat yang pertama ialah Allah mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikarenakan takut kepada Allah, mereka pun takut kepada azab Allah Taala bila mereka menyelisihinya. Ini sifatnya kaum mukminin. Mereka sangat takut kepada perbuatan-perbuatan al-ma'asi, tindakan-tindakan kemaksiatan secara umum, baik itu kemaksiatan dalam bentuk kesyirikan maupun kemaksiatan dalam bentuk kemunafikan atau kemaksiatan dalam bentuk kebid'ahan atau kemaksiatan dalam bentuk dosa-dosa besar atau kecil. Ini sifatnya kaum mukminin. Mereka teramat sangat takut untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Itu semua dikarenakan mereka memiliki khasyatullah. Mereka memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah Taala. Nah, dan ini sifat yang ada pada para sahabatul kiram, pada para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Disebutkan oleh seorang tabi'in besar, Abdullah ibn Abi Mulaikah. Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, dia menjelaskan, saya mendapati
sekian banyak para sahabat yang mulia. Saya mendapati sekian banyak para sahabat yang mulia. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Mereka semua sangat mengkhawatirkan dirinya terjangkiti penyakit kemunafikan. Semuanya mengkhawatirkan dirinya terjangkiti penyakit kemunafikan. Ini sifat yang mulia, takut dari kemaksiatan. Juga seperti ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memegang lisannya, lidahnya. Dipegang lidahnya dan dikeluarkan. Ada yang bertanya, ada apa engkau wahai Abu Bakar Siddiq mengeluarkan lidahmu dan menariknya? Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, هذا الذي أوردني الموارد. هذا الذي أوردني الموارد. Inilah lidahku, inilah yang mengantarkan saya kepada tempat-tempat yang di situ penuh dengan dosa. Lidahku inilah yang mengantarkan saya kepada tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Maksudnya di sini beliau radhiyallahu ta'ala anhu muhasabah, introspeksi diri, dan betul-betul menjaga anggota badannya. Termasuk diantaranya ialah lidahnya dari perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Taala. Itu dikarenakan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Taala yang sempurna. Satu lagi yang lainnya, sahabat yang mulia yang bernama Thabit Ibnu Qais Ibnu Syammas. Thabit Ibnu Qais Ibnu Syammas, tatkala turun ayat dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswadakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi SAW. Dan jangan pula engkau bersuara keras kepada beliau seperti kalian bersuara keras kepada sebagian yang lainnya. Dikhawatirkan akan hapus amal kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Ini Al-Hujurat ayat yang kedua. Tatkala turun ayat ini, Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu ta'ala anhu langsung berdiam diri di rumahnya menangis. Berdiam diri di rumahnya menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, mana Thabit bin Qais? Tidak kelihatan. Maka para sahabat memberitahu, ya Rasulullah, fi baiti yabki. Dia ada di rumahnya sedang menangis.
Maka dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, ada apa engkau menangis di rumah? Katanya Thabit bin Qais bin Syammas, ya Rasulullah, telah turun ayat yang tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum ila akhir ayat. Dia mengatakan, inni la arfa'ukum sauta. Sesungguhnya aku ini orang yang paling keras suaranya, paling tinggi suaranya, paling keras suaranya di hadapan engkau wahai Nabi. Begitu. Dia mengatakan, sesungguhnya saya ini orang yang paling keras suaranya, yang paling tinggi suaranya di depan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir amal saya akan binasa, akan hancur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakanlah, tidak, enggak termasuk yang demikian itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada Thabit bin Qais bin Syammas dengan surga. Bahwasanya engkau termasuk ahli jannah, termasuk penghuni surga. Di sini menunjukkan bahwasanya sahabat yang mulia ini, Thabit bin Qais bin Syammas, betul-betul sangat khawatir, sangat takut terjatuh kepada tindakan-tindakan kemaksiatan tadi. Sampai menangis tersustu, takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ini merupakan sifat mulia pada kaum mukminin. Alladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang dikarenakan khasyatullah, dikarenakan takut kepada Allah, mereka pun khawatir, takut dari azabnya ketika berbuat kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka demikian pula seharusnya pada kita semua harus memiliki sifat yang mulia ini. Takut, khawatir, terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini akan muncul yang namanya muhasabah. Akan muncul yang namanya sikap terus introspeksi diri. Mawas diri. Nah, sifat yang kedua, Allah mengatakan walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang dengan ayat-ayat Rabb mereka beriman. Ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua, yaitu beriman kepada ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini mencakup dua perkara. Yang pertama, mencakup ayat syar'iyah, yakni dalam hal ini adalah wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahyu syariah. Mereka beriman dengan wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman dengan ayat Quran, dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ayat syar'iyah diniyah. Mereka juga beriman dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah, yaitu pada makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Mereka beriman dengan itu semuanya. Ini sifatnya kaum mukminin. Alladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Baik ayat yang syar'iyah, diniyah, yaitu wahyu Allah Taala, maupun ayat-ayat kauniyah, qadariyah, yaitu pada makhluk Allah Taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Taala, mereka iman semuanya. Sifat yang ketiga yang kita bahas tadi, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka. Dan ini yang diinginkan dalam pembahasan sekarang ini. Saya lewat. Sifat yang keempat ialah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melaksanakan apa yang mereka perbuat, yakni orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beramal ibadah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka itu gemetaran. Dalam keadaan hati mereka gemetaran. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Taala nanti di yaumul qiyamah. Ayat ini dijelaskan dengan hadis yang berkenaan tentang ayat ini. Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna ayat ini. Secara makna beliau menjelaskan yang dimaksud dengan wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka itu gemetaran, yakni mereka takut, khawatir amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Taala. Mereka beramal, mereka beribadah dengan sepenuhnya, sesempurna mungkin. Namun demikian, mereka merasa khawatir amal-amal dia tidak diterima oleh Allah Taala. Nah, di situ menunjukkan al-ikhlasu fil amal. Sifat kaum mukminin ialah ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Wa tawadhu fi, dan menunjukkan sikap tawadhu, rendah diri dalam beramal. Rendah diri dalam beramal. Tidak merasa amalan dia yang paling wah. Tidak merasa amalan dia yang paling tinggi. Tidak merasa amal dia yang paling. Enggak demikian. Tapi sebaliknya, walaupun ibadahnya sudah luar biasa, walaupun amalannya sudah luar biasa, tetapi mereka terus merasa khawatir amalan dia tidak diterima oleh Allah Taala. Sehingga terus ikhlas karenanya, terus tawadhu, rendah diri di dalam beramal kepada Allah Taala. Ini sifatnya kaum mukminin. Tidak takabur, tidak sombong, tidak bangga diri ketika beramal kepada Allah Taala.
Setelah itu Allah mengatakan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah, ini orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi. Yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba bergegas pada perkara kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka mendahului dalam perkara kebaikan tadi. Nah, yakni sifat-sifat tadi adalah sifat-sifat kaum mukminin yang musabiqin ilal khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Sifatnya kaum mukminin as-sabiqin ilal jannah, sifatnya kaum mukminin yang lebih dahulu ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tamam? Ini sifat-sifat yang mulia, dan yang paling mulia diantaranya ialah yang dibahas pada kitab ini. Yang paling besar ialah sifat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, sifat orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka, memurnikan tauhidnya dari kesyirikan, syirik yang besar, syirik yang kecil, sehingga amal-amal mereka pun juga semakin sempurna, semakin bagus, semakin indah. Kemaksiatan semakin menipis. Kalaupun terjadi, mereka segera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Ini sifat-sifat yang harus diupayakan ada pada kita semua, sehingga kita insyaallah ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mukminin, yang sabiqin ilal khairat, al-musari'in fil khairat, as-sabiqun fil jannah, termasuk orang-orang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, berlomba-lomba dalam perkara menuju dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Dan yang paling inti di sini sekarang ialah bahwasanya tauhid, dengan tauhid maka seseorang itu akan bisa lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. As-sabiqun ilal jannah, orang yang mendahului masuk dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu merupakan keutamaan tauhid dengan syarat bersih dari kesyirikan al-akbar, syirik besar, dan bersih pula dari syirkun asghar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kalau ada yang mau tanyakan, dipersilakan. Baik, ada yang tanya? Dulu pernah dijelaskan tentang pengertian Islam, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. yakni berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Kemudian ada tambahan, wal bid'ati wa ahliha bihasabiha, berlepas diri dari kebid'ahan dan ahli bid'ah tergantung dengan kadar bid'ahnya. Pertanyaannya, kemana kami bisa merujuk tentang tambahan ini? Nah, kalau di kitab, di sebuah kitab gitu yang diinginkan,
itu bisa dilihat pada kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Abdali Al-Yamani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Cetakan yang lama, bukan cetakan yang baru. Cetakan yang lama, beliau menyebutkan tambahan itu, wal bid'atu wa ahliha, dan kebid'ahan dan ahli bid'ah. Ditambahi lagi fi hasabiha, tergantung kadar bid'ahnya. Artinya apa? Pengertiannya untuk urusan al-bara'ah, berlepas diri, itu tidak semata-mata bara' berlepas diri dari kesyirikan saja, tapi juga berlepas diri dari kebid'ahan, bahkan juga berlepas diri dari kemaksiatan dan ahlinya. Tetapi nggak mutlak, bihasabih, tergantung dengan kondisinya. Kalau bid'ahnya itu masih mufassiqah, membuat dia fasik, belum mengeluarkan dia dari Islam, maka kita baroknya pun seukuran itu. Masih ada unsur kecintaan sebagai seorang muslim. Demikian pula kemaksiatan. Kita barok berlepas diri seukuran kemaksiatannya, dan kita masih berlepas diri mencintai dia sebagai seorang muslim. Dan ini pernah disampaikan secara langsung di majelisnya Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya ibnu Ali al-Hajuri hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Ada yang menanyakan tentang masalah ini. Beliau menjawab, na'am, shawab, betul, dikasih tambahan wal bid'ah wa ahliha, dan juga berlepas diri dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Tetapi kata beliau dengan tambahan bihasabiha, tergantung dengan kadar bid'ahnya tadi. Ada yang berdiri ketika itu. Ada yang berdiri di majelis mengatakan, ya Syekh, apa tidak mengandung pengertian takfir al-mubtadi'ah? Apakah tidak mengandung pengertian berarti kita mengkafirkan semua pelaku bid'ah? Beliau menjawab, tidak. Tidak mesti demikian. Sebab kita menyebutkan di akhirnya dengan kalimat bihasabiha. Bihasabiha. Tergantung kondisi bid'ahnya tadi. Kalau bid'ahnya mukaffirah, membuat dia kafir, maka toroknya kita, berlepas dirinya kita, itu sempurna. Tidak ada unsur kecintaan sama sekali. Tapi kalau bid'ahnya mufassiqah, bid'ahnya itu membuat dia fasik saja, muslim, belum sampai kafir, maka kita membenci dia seukuran dengan bid'ahnya. Dan kita mencintai dia sebagai seorang muslim. Hadza huwa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah memelihara ikan dalam akuarium atau memelihara tanaman yang mahal-mahal termasuk menyia-nyiakan harta? Baik. Hukum asal yang namanya iqtina'us samak waqti'uz zuhur, hukum asal memelihara atau memiliki ikan dan tanaman-tanaman itu amrun mubah, perkara yang sifatnya mubah saja, tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangannya. Tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangannya. Apalagi kalau dengan fungsi untuk melihatnya,
atau dengan fungsi untuk menyegarkan rumahnya. Itu hukum asalnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai pada tingkat tabdzir, sampai pada tingkat israf, berlebih-lebihan, maka dimasukkan dalam bab idha'atul mal, menyia-nyiakan harta untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Ini secara global jawaban dari fatwa Lajnah Daimah. Pembahasannya bukan permasalahan ikan atau permasalahan tanaman, tetapi pembahasannya berkaitan dengan masalah hewan-hewan. Pembahasan tentang masalah hewan. Nah, seperti itu kondisinya. Hukum asalnya tidak ada larangan. Perkara yang boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai tingkatan tabdzir, sampai pada tingkatan pemborosan, mubadzir, maka termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan itu termasuk perkara dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cukup? Baik, kalau cukup. Oh, apa lagi? Telah jelas bagi kita bahwa salah satu sikap berlepas dirinya kita terhadap ahlul bid'ah adalah tidak mendengarkan ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah mereka. Lalu bagaimana kalau mendengarkan khutbah itu yang telah jelas dai-nya itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lalu menyuruhnya atau menyuruh kita untuk mendengarkan ceramah sampai habis. Baik, dalam bab ini memang jelas hukum asalnya kalau dai-nya itu bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan termasuk dai bid'ah, hukum asalnya tidak diperbolehkan mendengarkan ucapan mereka atau mendengarkan khutbah mereka. Dan itu merupakan ijma'us salaf, kesepakatan salafun salih rahimahumullah ta'ala, saunu adhanihim min sima'i kalamihim. Mereka itu menjaga telinga-telinga mereka dari mendengarkan ucapan-ucapan mereka al-bid'ah. Namun perlu diingat, untuk urusan yang dicontohkan di sini sekarang khutbatul Id, khutbah Id, dan misalnya yang berkaitan dengan masyarakat luas, maka harus dipertimbangkan al-maslahah wal mafsadah, kemaslahatan dan kemadharatannya. Paham? Kalau misalkan kemaslahatannya ialah kita meninggalkan setelah salat kita pulang, mengandung masalah yang sangat besar, masyarakat menjadi faham itu dai yang gak beres, maka kita pergi. Tetapi kalau kemudian justru sebaliknya mengandung mudarat yang sangat besar, kita langsung pulang, menimbulkan kemudaratan atau mafsadat atau fitnah yang meluas, yang membesar di tengah masyarakat kita, maka dalam kasus yang seperti itu, maka termasuk dalam hikmah dakwah ialah kita diam, duduk di situ, namun telinga kita tidak dipakai untuk mendengarkan ucapan mereka. Ini bagi mereka yang belum mampu untuk menyaring. Telinganya dipergunakan untuk yang lainnya, tidak fokus begitu. Dan bagi mereka yang mampu untuk menyaring, diperdengarkan untuk mengetahui syubhat mereka yang digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya pemikiran tersebut. Hadza huwa. Wallahu a'lam bishawab. Itu perlu diperhatikan supaya jangan kemudian menimbulkan fitnah yang sangat besar hanya dalam perkara yang seperti ini saja.
Apalagi kalau masyarakatnya itu belum mendapatkan penjelasan, belum mendapatkan hujjah-hujjah, argumentasi, belum mendapatkan dakwah ilallah. Sehingga perlu diperhatikan maslahat dan mafsadat. Apalagi kalau perempuan lebih gampang. Duduk situ sibuk dengan anaknya, sibuk dengan teman-temannya, enggak serius dengan pembahasan dai, beres. Begitu. Na'am wallahu a'lam bissawab. Naktafi huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.